Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita buka untuk kegiatan tombel pada pagi hari ini, maaf siang ya, siang setelah hari Jumat kali ya. Kita bacakan basmalah bersama-sama biar nantinya pastinya untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan ilmu dunia dan akhirat. Oke. Kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka untuk acara program tombel kita. Sebelumnya saya sudah kenal ya. Saya Henry Budianto. Di sini sebelum saya paparkan untuk komunitas kita, walaupun ini komunitas sudah kita bentuk selama ini, hanya saya perbarui saja. Saya berbagi sedikit komunitas kita yang saya tengok di seragam jenengan-jenengan sebelum saya masuk ke sini dulu. Ya, sebelum saya masuk ke sini. Terima kasih untuk waktunya dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Rahim Tias SPD selaku Ibu Kepala Sekolah Negeri Baba, dan yang terhormat dari saya banggakan rekan-rekan guru, ibu, bapak guru SD Negeri Baba pastinya ya saudara-saudaraku. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi atau program yang akan saya mau implementasikan ke jenengan-jenengan. Ini program kita bersama, program kita sekolah, karena di kemarin saya 3 bulan, saya paparan sebelum ini ya, dulu 3 bulan saya sudah melakukan diseminasi PPKB PJOK khususnya. Nah, sudah balai besar belum menggerak juga, dari Jatim juga langsung dari pusat. 3 bulan itu sampai hari ini November sudah tatap maya yang ke 18, Zoom-nya itu 18 Zoom sudah. Dan tatap mukanya kemarin di SMA Negeri 3 Jombang itu sudah 7 hari untuk tatap mukanya. Ini lanjutan tugas saya sebenarnya. Tapi karena di sini menyangkut dengan tugas yang sesuai dengan kombel kita, KBS kita ya, KBS kita, komunitas belajar sekolah kita. Ya, dimana kita membudayakan komunitas belajar yang ada di sekolah. Gunanya sih itu apa sih? Itu untuk refleksi kita sebagai pendidik, terutama untuk keberlangsungan sekolah kita tercinta ini. Dimana peserta didik kita harus tahu satu persatu individu anak didik kita. Kita refleksi dalam KBS kita, kombel kita, saling mengisi, saling ada kekurangan atau kelebihan nanti kita bicarakan bersama biar apa? Pastinya nanti kombel kita bisa sehat, komunitas belajar kita bisa sehat. Oke, itu sedikit. Jadi 18 ini RTL, tugas modul yang terakhir insya Allah untuk video saya, pemaparan saya. Makanya pas dengan yang rutinan kita hari Jumat untuk jadi kita akan lakukan. Sebelum kita masuk langsung, kita ice breaking dulu ya. Maaf, kita ice breaking dulu. Ya, saya hanya minta ke jenengan yang ada di sini nanti menuliskan kata saja di sini saya ini ya. Yang sebelah sini, kamu sebelah sini tuliskan kata mengapa. Tulis mengapa saja, mengapa gitu saja. Kata mengapa. Yang di sini kata karena, karena. Nanti dikasih kartunya juga yang satu-satu ya. Ada mungkin ada anak. Nah, ini kata saja dulu. Ini mengapa, sini karena. Ya, mengapa, karena. Nah, sudah Ibu Bapak? Sudah. Mengapa? Mengapa dulu ya, mengapa. Yang ini karena. Oke, sekarang jadikan kalimat itu, kata itu jadi kalimat. Itu yang mengapa ini ya. Terserah apapun, bebas kalimat yang awalnya mengapa ya. Kalau di sini mengapa jelas pertanyaan ya.
Kalau di sini karena jelas alasan. Oke. Karena terserah sampean apapun itu. Kalimat apapun. Tidak ada batasan. Mengapa? Pertanyaan, karena alasan. Sebuah kalimat, tak usah panjang-panjang yang ada di pikiran dan dengan tuangkan di situ. Gak usah mikir yang aneh-aneh, yang sudah di pikiran ada, tulis saja. Sudah Ibu Bapak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, kita coba apa yang ada isi tulisan sampean di situ. Di sini mengapa? Di sini karena. Nanti saya boleh tunjuk Bu Deni ya, Bu Deni saya tunjuk dulu barangnya. Nanti Bu Deni bisa tunjuk siapa. Tapi jangan dibaca dulu. Oh, iya, iya. Ya, boleh tunjuk siapa. Nanti saya tunjuk siapa, saya tunjuk siapa. Gitu ya. Oke, sudah itu aja. Itu aja. Oke ya. Ada di pikiran jenengan masing-masing. Gitu. Deni, sama tunjuk siapa dulu? Yang sebelah sini. Oke. Oke. Sudah. Terus Pak Yasin, Bu Dwi. Nah, di sini ada Bu Ade, tunjuk siapa Bu Ade? Bu Ana. Kurang satu sebenarnya ya. Nah, tidak apa-apa nanti Pak Yiyit, Mbak Yiyit nanti bisa dibacakan saja, terus saya yang jawab, nggak apa-apa saya jawab. Dan jawab yang alasan saja, ada bisa. Ya, saya sendiri aja. Ya. Pak Yiyit nanti terpaksa dengan saya ya. Sudah. Sekarang Bu Deni dulu. Nanti saya jawab Pak Iin ya. Oke, Bu Deni, coba dibacakan. Mengapa aku ngantuk? Nah, karena hujan saya tidak jadi pergi ke situ. Bisa saja ngantuk karena hujan tidak bisa pergi ke. Nah, lumayan cocok. Walaupun nggak sempurna ada kecocokan ya, ada keren sedikit. Nah, sekarang tadi Pak Yasin sama Bu Dwi tadi. Pak Yasin. Ya nggak apa-apa, kita terus saja. Silakan Pak Yasin. Mengapa harga makan mahal? Harga makanan. Bagaimana itu harga makan mahal? Karena cuaca hari ini sangat panas. Berarti kita cinta cocok. Masih cocok. Kenapa makan mahal? Karena cuaca pada hari ini panas ya. Nah, siap. Sekarang Bu Ade. Mengapa harus menjaga kebersihan? Bu Ana. Menjaga kebersihan. Mengapa menjaga Harus kebersihan? menjaga Mengapa kita menjaga kebersihan terus? Karena banyak bocor. Karena banyak bocor. Bisa saja karena ban bocor dia bersih-bersih dulu ya kan? Masih ada sinkronnya tetap. Pak Iin, silakan Pak Iin. Jalannya harus dibersihkan. Belajar. Mengapa kita harus belajar mengajar? Di sini Pak Iin bilang karena saya suka kopi. Ya, kopi juga kan? Iya kan dengan belajar kopi tadi ya. Ya, nih sedikit SDG-nya nggak apa-apa itu guys. Sesuai nanti kita ulang lagi dengan karena dan mengapa lagi ya. Nggak apa-apa. Di situ masih ada lanjutannya dari ini materi kita. Kenapa? Karena itu sedikit walaupun sampai kita tadi tidak mikir aneh-aneh, nggak ada koneksi ya tadi, nggak ada kompromi buat Bu Deni sama Bu In tidak ngomong musik, aku jawabannya jauh enggak. Tapi masih ada koneksi di situ. Walaupun sedikit, ya kan? Ya. Itu kolaborasi kita. Oke, kita langsung ya. Di sini kemarin saya lihat temu sedikit pas waktu masuk ke SD Negeri Bambang Tercinta ini, saya tahu kok sedang seragamnya Bapak Ibu. Saya lihat walaupun saya tidak tahu artinya sebenarnya. Terus saya artikan sendiri di sini mungkin benar atau tidak. Ini sama dengan seperti kita tadi. Di sini ada komunitas pendidik SD Negeri Bambang. Benar gak ya? Oh iya, berarti benar. Berarti kita sehatkan ini lagi. Kombel kita yang dulu pernah tidur kita berdayakan lagi setiap hari. Sudah dipimpin sama Bu Dwi juga setiap hari Jumat kita rutinan untuk kombel ya. Kombel itu tidak bahas aneh-aneh kok sebenarnya. Hanya refleksi saja kita saat ngajar. Kita tuangkan dan barangkali ada program P5 atau apapun kita lakukan di sini. Nah, ini saya buat program di sini. Oke ya. Di sini saya akan seperti ini. Bergerak, tergerak, penggerak dalam belajar, terpelajar dan pembelajar. Kalau kita tidak bergerak, kita mungkin belajar.
Kalau tidak tergerak, mungkin kita tidak akan terbaca. Kalau kita tidak jadi penggerak, tidak akan ada kombinasi. Ya, ini filosofi saya sendiri. Barangkali nanti bisa disempurnakan lagi. Ada saran-saran tidak apa-apa. Tapi paling tidak ini komen kita. Yuk kita sehatkan komen kita. Kita bimbingkan ke mana-mana ya di sosial media karena kita zamannya sudah sosial media. Oke, kita lanjut langsung. Biar saya tidak lama-lama. Di sini ada RTL dari tidak lanjut untuk tugas saya sebenarnya. Tapi saya paskan dengan programnya, yaitu saya keseberang di senam kreasi. Ya, senam kreasi. Saya keseberang. Situ senam kreasi SDN Negeri Brahma. Saya singkat saya keseberang. Karena ada seker mania atau seker apa gitu biasanya. Saya singkat itu biar anak-anak menari. Nah, di sini untuk mengembangkan keterampilan gerak dan kebugaran siswa. Ya, di komunitas kita kopi seberang. Nah, lanjutannya latar belakang kenapa saya pakai saya keseberang ini. Nah, ini latar belakangnya. Boleh dibaca sedikit di situ. Kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, anak-anak pasti atau kita sendiri aja mager, ya. Di situ ada malas gerak, ya. Karena apa? Gadgetnya anak-anak itu, handphone, ya. Di situ pasti siswa minatnya kurang nantinya untuk bergerak, menangani di HP, ya. Hanya melihat HP saja. Jadinya untuk biasa kerja lingkungan dan bisa budaya bisa melalui aktivitas gerak itu kurang. Apalagi kalau senam sendiri ini kebanyakan identiknya putri katanya, siswi ya, hanya siswi. Maka institutnya biasanya hanya siswi saja. Saya pengennya itu siswa siswi itu sama saja, tidak ada perbedaan karena senam juga tidak akan ada perbedaan. Ya, dari Super Voice ini di guru penggerak ya saya. Kita punya guru penggerak di SDM kita. Pasti kalau ada program ada voice, choice dan fungsi. Pasti ada tingkatan tiga itu ya. Dari voice itu suaranya anak kita dengarkan, suaranya pendidik teman-teman kita sejawat kita dengarkan ya. Nah, terus setelah itu kita biarkan anak-anak itu berada dalam senam irama kreasi pada jasmaninya. Walaupun kita hanya fasilitator di sini. Ya, fasilitator maksudnya apa? Pendamping saja. Di voice-nya. Choice juga sama, anak-anak boleh milih apapun gerakannya, terserah. Ini kalau di senam kreasi ya, kita kalau P5 ada P5 kita yang program kita kan sudah ada apa ini P5 kita, pada P5 kita temanya apa? Kewirausahaan. Kewirausahaan deh, Oh, kata kearifan lokal ya, sama juga. Itu kan yang ada di aset kita di 5 sekolah kan, pastinya kita mendengarkan ini dulu suara-suara yang ada di sini. Nah, kita tampilkan aset yang ada perusahaan dan kearifan lokal tadi yang ada di sekolah kita. Dan jadinya juga anak juga milih dulu, tidak kita yang menentukan pastinya. Anak-anak sih ngomong dulu terus kita yang nanti oh ya itu memang ada choice. Ownership ini menjadikan strategi kita ini bisa memimpin suatu apapun yang bisa jadi seorang pemimpin ownership. Ownership kita untuk merancang dan menginspirasikan aktivitas mereka. Ya, sudah lanjut. Hanya sedikit, tidak banyak set. Nah, tujuan program saya di sini ini bisa sampai baca, pastinya untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan siswa minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam kreasi untuk meningkatkan kreatif sekolah gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik kita. Kita didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Nanti ada, ini belum saya paskan ke kelas berapa ya nanti ada. Tujuannya saja dulu seperti ini, terus lanjutannya ada capaian atau langkah-langkah hasil. Maaf, ini saya bagikan biar teman buat referensi, bisa baca sedikit. Ini gambaran besar ya yang saya rangkum untuk materi saya hari ini. Itu gambaran besar. Bisa sampai baca ini kayaknya enggak aneh ya. Di situ ada peningkatan kebugaran jasmani dan menumbuhkan pola gerak baru dalam aktivitas senam kreasi dan pastinya video senam kreasi. Nanti caranya seperti itu. Videonya ini senam kreasi yang pastinya nanti bisa di-share, publikasikan ke sosial media
semuanya. Ada di WA Group, ada di YouTube, ada di IG, Facebook, dan manapun. Jadi anak buat senam kreasi sendiri dan akhirnya nanti diupload ke video dengan bantuan guru pastinya. Ya, ini sudah ya, ini capaian karena hasilnya biar apa untuk tiap tujuannya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur programnya. Ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komunitas belajar kita pastinya sudah sehat, sudah terlaksana. Dari dahulu juga sudah terlaksana, kita sehatkan lagi. Di sini ada mata pelajaran PJOK pastinya ya. Dan guru kelas kan ada pelajaran Pancasila, SPDP, itu mencakup kesenam. Nanti Pak Indonesia juga bisa ya. Kenapa? Saya ibaratnya saya melakukan senam, ngasih contoh ke anak-anak, pemanasannya 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Kan saya kadang tidak bisa untuk mendeskripsikannya atau menulis dalam bahasanya gitu ya. Nanti ada Pak Indonesia juga. DPKR nanti bertanggung disiplin di P5 itu semuanya. Ya, Ketuhanan Yang Maha Esa itu juga Pak Masalah. PDP biasanya ada tari juga. Tari nanti sinkronkan dengan senam iramanya. Karena ini kreasi ya. Karena ini kreasi bukan senam irama. Kalau senam irama kan patokannya ya itu ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan, harus pas itu dan ada hitungannya. Kalau kreasi tidak, kreasi ada lagu tanpa hitungan juga bisa ya, itu tentang kreasi. Nah, yang kedua, proyek yang dirancang termasuk kegiatan kokurikuler, bukan ekstrakurikuler, bukan intrakurikuler atau P5 juga. Tapi ini sinambungnya juga P5, tapi tidak mungkin P5 kan kita akan lakukan 1 semester ibaratnya baru kita. Nah, ya, ini enggak. Proyek dirancang termasuk kegiatan kokurikuler. Pembagian peran ada peserta didik sebagai subjeknya kita dan kita hanya subjeknya kita perannya itu ya. Yang kedua, aset yang dimiliki sekolahan. Asetnya di situ ada guru sebagai pembimbing, di mana manusia ini aset ada berapa aset gitu ya, kalau kita di guru penggerak atau guru ada PKD kita, ada PKD juga guru kelas juga ada. Ini guru sebagai pembimbing, manusianya ada guru, murid, orang tua, wali murid ya. Dan yang ada semua manusia yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, di situ ada politik. Politiknya bisa banyak sebenarnya. Ada kepala sekolah juga. Nanti ada puskesmas berapa yang ingin dengan kita, atau di pemerintahan desa, ya, Twitter juga bisa. Tapi kalau di sekolah ada kepala sekolah pastinya. Itu yang politik. Di fisik ada paling nggak peralatan yang memadai. Sekarang kita punya laptop, proyektor, dan speaker, ya, handphone. Dan apapun itu ada di aset isinya. Ini yang saya terangkan di lembaran yang baru saya kasih tahu jenengan itu bisa dibaca juga. Yang selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki kelas. Kayaknya kalau senam kreasi kan tidak butuh lapangan yang begitu luas gitu ya. Dimanapun bisa di lab komputer sini saja bisa. Ya. Nah, tantangan buat karya, tantangannya apa? Model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Saya ambil 2. Model pendidikan itu ada 3. Kalau di guru penggerak atau khususnya ke PJOK sendiri, PKD PJOK sendiri itu ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model SEM, Sport Education Model. Ya, SEM itu anak-anak dibiasakan untuk membuat suatu acara seperti kelima. Anak-anak yang merancang semuanya sendiri, kita yang bimbing seperti itu. Jadi kalau Pak Edi, kalau saya olahraga, anak-anak poli ada yang wasit sendiri, ada yang nekor sendiri, ada yang buat event sendiri, seperti itu. Itu sport education model, ya, ada SEM. Tapi saya mengambil 2 saja, pendidikan gerak karena senam, kebugaran karena senam jadi bugar anaknya, seperti itu. Terus ini tingkat satuannya pastinya sekolah bicara ini. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kelas 6. Kelas 6 nanti ada wali kelasnya Bu Deni. Ya, Bu Deni juga nanti membantu dengan wali muridnya juga, karena ini programnya anak-anak. Dan saya milih kelas 6 kenapa? Biar nanti kelas 6 sebelum keluar dari sini dia mempunyai sesuatu karya yang baik untuk SDN sendiri. Walaupun tidak langsung bagus ya jelasnya, nanti bisa diberikan ke adik-adik kelasnya. Jadi kita nyuntuknya tidak nyuntut yang lain-lain, untuk dari kelas kita sendiri kelasnya sudah keluar. Gitu ya Ibu Bapak ya. Oke.
Dan temanya ini tadi yang saya bikin saya seberang senam kreasi akademi Bernama. Walaupun kemarin saya ini memasukkan tugas saya ini ada hanya 2 sebenarnya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi. Kemarin saya sudah berbincang atau ngobrol sama Bu Dwi. Di situ ada sidul seberang. Makanya tadi saya tuliskannya di depan tujuan tadi ada lingkungan, ujian lingkungan ya. Itu tadi sidul seberang itu singkatan juga. Siswa peduli lingkungan. Nah itu bisa kita angkat di P5 nanti kita kalau tahun depan atau selanjutnya setelah pirosani ya. Itu ada sidul seberang, memanfaatkan atau sampah plastik dapat sendiri, sampah itu diisi sendiri ya. Ini saya lanjut sini. Topiknya senam irama kreasi, tetap ada iramanya ya, tapi tidak dengan hitungan kalau kreasi. Itu saja. Senam irama kreasi topiknya. Total waktu mungkin saya ini hanya merancang sendiri, nanti nggak tahu karena keterbatasan waktu ya. Tugas saya sendiri juga akhir November ini sudah selesai gitu saja. Ini saya ambil November sampai Desember, mungkin puncaknya Desember anak-anak sudah bisa sebelum liburan atau sudah liburan nanti sudah ada karyanya itu mau masuk semester 2 ya. Ini di total waktu saya. Terus lanjutannya rencana evaluasi. Rencana evaluasi seperti alurnya tadi. Alur kita evaluasi. Peluncuran proyeknya di sini. Aktivitasnya yang pertama dilakukan adalah menyampaikan gagasan tadi sudah sampaikan dengan itu Bapak dan kepala sekolah juga sudah sampaikan. Kelas 6 sudah saya sampaikan kemarin karena saya sudah observasi dengan choice dan ownership tadi. Itu sudah saya sampaikan semester yang ada senam kreasinya. Sudah saya sampaikan dengan anak-anak. Karena anak sudah gerak. Anak juga sudah gerak karena sudah tahu sedikit-sedikit senam kreasi. Jadi anak-anak sudah tahu soalnya ya. Sudah saya bilangin yang kemarin dengan saya observasi tadi yang kita tadi. Nah, sudah ditugaskan diskusi dan tanya jawab bersama Ustaz Didi, membimbing dan mengarahkan Ustaz Didi dalam penyelesaian tugas terkait mengkreasikan gerak senam yang mudah diikuti yang nantinya akan diimbaskan untuk adik kelas rendah. Ya, ini lewat sosial media, YouTube, tadi TikTok ya. Jadi kita menggabungkan dengan teknologi, ya, teknologi nanti ada Pak Indra juga di situ atau Pak April untuk bisa mengedit atau apapun. Nah, ini tadi tanya alurnya pengumpulan informasi, mengumpulkan bahan belajar dan beberapa sumber buku, media sosial dan lainnya. Ada latih senam kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang ada saja lihat di sosmed boleh, di YouTube boleh. Nanti anak-anak mengadopsi sedikit-sedikit tidak plug, bukan ATP ya, tapi ATM ya. Di situ anak-anak tidak langsung gerakannya sama, tidak memodifikasinya. Amati, tiru dan modifikasi ATM ya. Itu ada pengembangan dan umpan balik, memfasilitasi didik untuk memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan sehingga materi dapat dipahami dengan baik, memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab di grup WA karena kita punya grup WA yang bertanya, karena kita bimbingnya dari situ. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah dilakukan atau belum di rumah? Karena ini tugas di rumah untuk mereaksikannya. Sudah lanjut. Nah, ini masih yang sama. Presentasikan, pastinya nanti presentasikan bisa pas ada jenjang antara liburan mau semester 2 bisa ditampilkan, atau pas perpisahan bisa ditampilkan, atau pas P5 bisa ditampilkan juga bisa, atau juga hanya mengunggah videonya saja di YouTube. Nanti juga hanya Pak Edin mengunggah video di YouTube bisa dilihat. Nanti kalau ada YouTube-nya SD Negeri Bambang juga untuk Pak Indra bisa dimasukkan ke SD Negeri Bambang. Sementara saya masukkan ke YouTube saya dulu. Oke, lanjut. Kemungkinan tantangan mau selesai nih ya. Ustaz Didi malas untuk melakukan aktivitas olahraga terutama senam. Pastinya. Biasanya anak sudah mau malas senam. Naik gulingan bal-balan, sepak bola atau permainan tradisional, kasti atau apa itu suka. Tapi naik pas senam malas pasti. Enggak putri, enggak putra. Tapi banyak putra malah tambah malas. Malas gerak gitu tadi. Jadi karena identitas dikatanya kayak gulai. Pak Indi sendiri juga seperti itu. Tapi saya masih mengikutinya. Namanya saya ikuti sesuai yang ada dari atasan atau apapun. Sudah ada pelajar Pancasila dan kreasi pelajar Pancasila. Kalau dulu kita ada SKJ 2006, ada SKJ 2009 sekolah. Tidak. Solusinya membuat gerakan senam sesuai keinginan mereka. Bisa didik. Jadi sesuai mereka. Biar dia meniru dari TikTok atau meniru dari tarinya apa, diadopsi itu sesuai gerakan. Yang penting kita membimbing, saya melihat, oh itu pas untuk gerakan
gerakan pemanasan itu pas, gerakan itu tugas kita semua ya, bukan KND saja, bukan saya saja. Dengan juga kolaborasi, karena ini kolaborasi dengan rekan sejawat, teman-teman semua, tidak hanya kelas 6 Bu Dewi Tok, tapi ada semua, ada Pak Indra, ada Bu Dwi selaku kepala sekolah, ada Pak Yazid, agamanya juga bisa nanti. Ini tidak sesuai dengan gerakan ada gerakan sholatnya nggak boleh. Nah itu boleh juga ya. Terus yang sama ini 3, berkoordinasi dengan wali murid ya. Nanti kita organisasi. Kalau sulit mengontrol bisa disampaikan di rumah. Ini nanti dekatnya nanti bisa mengontrol sudah melakukan atau belum gitu ya. Sudah ini mau selesai. Nah ini ada kutipan sedikit dari Gajah Mengkoro ya. Pendidikan sejati ada pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama. Yang ini tidak ada hidup bersama. Untuk saling menghargai, saling membantu, saling mencintai. Pastinya itu. Gajah Mengkoro juga sudah kata-katanya sangat bagus. Karena apa? Kita sebagai pendidik tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Dari semuanya, unsur semuanya digabungkan untuk memajukan bangsa kita yang tercinta ini. Terutama biar pendidikan kita yang kecenderungan ini bisa sehat. Sehat itu apa? Senang, ceria, pastinya mengena ke peserta didik sampai dia sudah keluar dari sini. Seperti itu. Ya, ini sudah selesai, Bapak Ibu, untuk materi saya. Ketika kamu perlu berinovasi, kamu juga kolaborasi. Ketika kamu berinovasi, kita perlu kolaborasi. Ya. Kerja tim ada rahasia membuat orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Orang biasa seperti saya kemampuannya sedikit, tapi nanti dibantu Bu Deni, Bu Bader bisa jadi luar biasa nanti. Saling mengisi karena kolaborasi tadi. Ya, dan saya selalu sudah selesai untuk membuatkan salam olahraga ke anak-anak sudah saya cerdas, sehat, bugar, tidak semangat. Oke, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Program saya barangkali ada saran dan masukan, silakan. Monggo, ini. Kalau ada program seperti itu, Oke. gurunya juga boleh disebutkan senam, Oke. kreasi baru dan teman-teman. Biar jelas juga. Oh gitu. Berarti langsung saja jawab ya, biar saya tidak lupa. Boleh. Maaf, mohon izin. Bu In, bagus sekali tadi. Tapi ini masih fokusnya tadi kan komunitas belajar sekolah untuk tindak lanjut di sekolah. Kalau di sekolahan pastinya komunitas belajarnya itu untuk peserta didik. Kita itu fokusnya di peserta didik. Peserta didik memang nanti bisa kembangkan ke pendidiknya, tapi peserta didik yang kita lakukan ini harus fokus berpusat kepada peserta didik. Kombel itu membicarakan benar dari unek-uneknya wali kelas, kalau guru di SD ya, itu pasti wali kelas punya nomor sendiri, nanti bilang kalau guru mapel. Nah itu kombel atau belajar di sekolah itu fokusnya di peserta didik dulu. Makanya kita buat program apapun itu untuk keberlangsungan peserta didik kita. Gitu. Nanti kalau guru sendiri ada belajar guru KKG atau apapun itu kita bisa dikembangkan di situ. Atau kita hanya rapat intern antara guru dan kepala sekolah dan apapun pendidik itu boleh bicarakan tentang kita sendiri. Kalau KPS ini kolaborasi untuk kita guru, khusus untuk peserta didik, ya berpusat kepada peserta didik, kemajuan kembangan. Begitu Bu ya. Terima kasih masukannya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, monggo Dwi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih bagus sekali Pak Edi telah memaparkan dari materi yang telah disampaikan yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik, kemajuan peserta didik, dan kebetulan kita adalah di kegiatan kita adalah di Kombel kelompok belajar Kombel sekolah kita yang sudah diberi nama Kopi Segar. Bagus sekali. Kemudian dari tema tadi, dari materi yang disampaikan Pak Henry, betul Ya. Kita tidak bisa seorang guru itu berdiri sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Sama dengan materi yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, di situ ada unsur PPKN masuk, SPDP masuk, kemudian olahraga masuk. Jadi olahraga tidak khusus olahraga. Ini sama dengan pembelajaran yang dulu sistemnya JUS di situ. Ada pembelajaran matematika seperti tadi itu juga masuk Pak Henry.
bersama dengan kita. Kegiatan Kobel ini Bapak Ibu Guru ini punya unek-unek apa, punya ide apa untuk mewujudkan ide itu. Kita dukung bersama, kita pecahkan bersama seperti kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah satu tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan peserta didik kita, kemudian peningkatan mutu peserta didik kita. Jadi di Kobel ini terima kasih sudah diawali oleh Pak Henry. Nanti bisa juga Bapak Ibu guru kelas yang lainnya punya hak untuk menyampaikan unek-unek atau punya ide apa yang bisa disampaikan demi kemajuan kita bersama. Bapak Ibu guru nanti akan mendukung. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki, kita juga butuh turun rembuk istilahnya. Dalam musyawarah itu ada, oh saya punya saran seperti ini, monggo disampaikan. Dan itu nanti kita tentukan menjadi satu kesepakatan yang tidak lain adalah nanti bisa menampilkan, bisa menghasilkan output kita peserta didik kita itu akan meningkat dibandingkan dari tahun-tahun kemarin. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Hendrik, saya hanya menambahkan, kemudian tidak membuat suatu pertanyaan, tidak, ini sudah bagus, suatu keberangan baru di sini yang patut kita contoh bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dwi sudah memberikan tambahan untuk saya sendiri dan kita semuanya ya pastinya. Di sini kan saya hanya menambah ini lagi untuk Bu Dwi. Proyek kita kan ini berbasis learning ya, bukan PJBL lah kalau zaman dulu ya, PJBL ya, proyek yang berbasis pembelajaran berbasis learning ya, itu pendekatannya. Jadi anak-anak ini kita mendekati anak-anak, apa yang kita tahu dari anak-anak. Kalau saya lihat ini kembangannya banyak sebenarnya, tidak hanya senam kreasi saja, ada permainan tradisional dan apapun. Kalau di agama juga banyak sekali ya, dulu kan juga sama. Makanya ada Bu Dwi tadi sudah bilang untuk kemajuan kita bersama, semua menghasilkan fokus atau tidak menghasilkan fokus itu juga boleh, yang penting bisa menjadikan lembaga kita lebih maju lagi. Kolaborasi kita dari sesama guru, bersama tim yang ada di sekolah kita cinta gitu Bu Dwi ya. Pasti kita tidak berjalan sendiri. Kalau dengan mau berjalan sendiri, yuk berjalan sendiri, tapi berjalan yang pelan. Ya, berjalan yang pelan untuk menuju tempat yang jauh. Kolaborasi itu seperti itu. Kalau sama ingin berlarilah sendiri. Karena berlari terlalu cepat. Contoh, saya hanya mengejar S2 saya hanya mengejar S3 saya sendiri, tak mengurusi yang lain. Coba yang lain jadi molor, yang lain jadi sekuat, tidak memperhatikan yang lain. Seperti itu ya. Jadi kita berjalan bersama untuk jalan yang jauh. Jalan jauh kan ada tujuannya. Kalau bersama-sama kita akan terasa. Seperti itu ya. Ya seperti itu yang saya bisa tangkap dari Bu Dwi tadi sedikit. Jadi kita berkolaborasi. Oke. Ada yang lain? Mungkin sudah pas? Sudah pas? Ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi kalau sekiranya di lain waktu untuk ini. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan untuk program saya yang saya kasihkan ke jenengan. Kita berprogram di sini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa tadi saya sudah mengawal dengan mengapa dan karena, sama sudah tahu clue-nya. Sekarang saya balik yang sebelah sini mengapa, yang sebelah sini karena. Tolong dituliskan clue-nya sedikit-sedikit. Yang sebelah karena tadi jadi mengapa. Tulis terserah apapun itu, karena sama sudah tahu materinya dan sudah tahu clue-nya tadi, tapi belum tahu itu pada sifat. Malah sifat nggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih. Boleh tulis saja terserah. Kau usah panjang-panjang, yang dikit saja. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi siang hari ini ya. Sudah Ibu Bapak? Berarti di sini saya tuliskan mengapa ya. Saya mengapa ya.
Sudah, Ibu Bapak. Di sini saya mengapa tadi ya. Tadi kan karena yang mengapa pada saat. Oke, sekarang saya pilih dari yang mengapa dulu. Mengapa dari Bu Ana dulu, boleh itu siapa? Boleh yang lain, jangan yang sama tadi Bu Ada, boleh yang lain. Nah, silakan. Pak Yasin, apakah Pak Yasin itu? Pak Yiyit, mungkin? Denny. Tapi saya tidak mau ke Bu Ade ya Bu Ade. Bu Ade saya nanti bertanya sampai yang dijawab karena alasannya apa. Oke, dari Bu Ana dulu dari ke Pak Yasin. Silakan. Ayo Mengapa kita harus hidup sehat? Waduh. Karena makannya mahal. Bagaimana Pak Ana? Sudah? Sudah? Mengapa Pak juga? Mengapa? Kita harus hidup sehat. Sebab sudah termasuk makanan yang berkolesterol. Iya, masih nyambung, masih kolesterol dan kolesterol baik untuk tubuh. Kolesterol yang baik untuk tubuh ya. Ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik loh ya. Masih nyambung ya. Dari sana masih nyambung. Nah sekarang ke Bu Dwi dulu. Bu Dwi ke Pak Yiyin tadi. Silakan. Mengapa kita harus sarapan atau makan pagi? Nah, mengapa kita harus sarapan atau makan pagi? Minum kopi, semangat belajar. Kenapa? Semangat belajar. Dengan minum kopi lebih semangat belajar lagi. Bisa karena sarapan, bisa saja minum kopi. Kalau untuk laki-laki biasanya kan minum kopi ya, dengan sarapan banyak kopinya. Iya, sama bisa. Sekarang Uin. Mengapa sekarang guru ngantuk? Mengapa sekarang kok ngantuk katanya? Karena saya harus belajar lagi. Karena harus belajar lagi Bu. Saya ngantuk, harus belajar lagi. Nah sekarang kita Bu Ade. Saya masih tetap. Ngantuk kok itu. Mengapa kamu perlu minum kopi? Karena saya lapar. Bisa kan sudah tidak asal kopi. Ya kan? Sudah. Terima kasih Ibu Bapak hebat ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kiranya saya mengganggu waktu jenengan. Semoga ilmu kita bermanfaat, barokah dunia dan akhirat, dan pastinya kita bisa bersama kita didik kita sampai akhir hayat. Oke, pastinya ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi saya ini. Oke, Bapak, untuk kali ini